kali ini akan menjelaskan tentang proses produksi NaOH atau natrium hidroksida dalam industri chloralkali. Nah, video ini akan membahas mulai dari struktur NaOH, kegunaannya, hingga 3 tahap utama yaitu pemurnian brine, elektrolisis, dan evaporasi. Nah, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi NaOH ini adalah garam industri atau yang biasa disebut NaCl yang akan dilarutkan dalam air dan membentuk larutan yang disebut brine. NaCl ini mudah larut dalam air sehingga cocok digunakan untuk sumber ion dalam proses elektrolisis. NaOH merupakan basa keluar yang terdiri dari ion Na+ dan OH-. Dalam air, NaOH ini akan terdisosiasi sempurna sehingga menciptakan larutan dengan pH yang tinggi. Oleh karena itu, NaOH banyak digunakan di industri kimia maupun industri pulp dan kertas untuk misalnya delignifikasi. Kalau di industri sabun itu digunakan untuk saponifikasi dan biasanya juga digunakan dalam pengolahan air sebagai pengatur pH. Proses produksi NaOH sendiri terintegrasi dengan produksi klorin dan hidrogen karena ketiganya ini dihasilkan bersamaan pada proses elektrolisis. Oleh karena itu, proses ini efisien karena bisa menghasilkan 3 hal sekaligus yang ketiganya itu bernilai ekonomi dan bisa dimanfaatkan. Nah, secara umum, proses produksi NaOH ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu pemurnian brine, elektrolisis sebagai proses utama, dan evaporasi. Nah, tahap pertama itu adalah pemurnian brine. Larutan brine itu masih banyak mengandung pengotor seperti ion Ca2+, Mg2+, Fe3+, Al3+, sulfat, dan amonia. Nah, pengotor-pengotor ini itu harus dibersihkan supaya tidak membentuk kerak ataupun menyumbat diafragma nantinya sehingga bisa menurunkan efisiensi dari proses elektrolisis. Pada tahap awal akan ditambahkan Na2CO3 dan NaOH ke dalam larutan brine, di mana nantinya Na2CO3 ini akan beraksi dengan Ca2+, membentuk CaCO3, sedangkan NaOH bereaksi dengan Mg2+, menghasilkan MgOH 2 kali, dan pengotor lainnya seperti Fe3+, dan Al3+, akan mengendap menjadi hidroksida. Selanjutnya ditambahkan BaCl2 untuk mengendapkan ion sulfat sehingga menjadi BaSO4. Kemudian ditambahkan juga NaOCl untuk mengoksidasi amonia sehingga bisa dihilangkan. Nah, setelah reaksi terjadi, campuran akan dialirkan ke unit pengendapan atau clarifier, di mana endapan berupa lumpur akan mengendap di bagian bawah, sedangkan larutan jernih dari brine akan berada di atas. Larutan jernih ini kemudian akan dialirkan menuju filter untuk difilter agar tidak ada lagi padatan yang tersisa. Hasil dari tahap ini adalah brine murni yang siap digunakan untuk proses elektrolisis. Tahap ini merupakan tahap yang sangat krusial, karena jika tahap ini tidak optimal, nanti sel diafragmanya bisa tersumbat dan kinerja selnya bisa menurun. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap elektrolisis, yang merupakan tahap inti dari proses produksi NaOH. Elektrolisis sendiri merupakan proses pemecahan suatu senyawa dengan arus listrik. Dalam kasus ini, NaCl akan dielektrolisis sehingga menghasilkan NaOH, Cl2, dan H2. Di mana reaksinya adalah 2 NaCl ditambah 2 H2O menghasilkan Cl2 ditambah H2 ditambah 2 NaOH. Reaksi ini bisa terjadi karena adanya aliran elektron yang mengalir dari anoda ke katoda dengan arus listrik. Pada video ini akan menjelaskan tahap elektrolisis dengan menggunakan metode sel diafragma. Sel diafragma terdiri dari 2 ruang, yaitu ruang anoda dan ruang katoda yang dibatasi oleh diafragma berpori. Anoda terbuat dari titanium berlapis oksida logam, sedangkan katoda terbuat dari baja. Diafragma ini membuat larutan tetap bisa mengalir namun membatasi pencampuran produk. Larutan brine murni akan dialirkan ke ruang anoda menuju ke katoda. Aliran ini akan dijaga dengan perbedaan tekanan untuk memastikan alirannya tetap dari anoda ke katoda. Di ruang anoda, ion Cl- akan mengalami oksidasi sehingga menghasilkan gas klorin. Kemudian akan mengalir ke diafragma menuju ke katoda. Di katoda, air akan direduksi sehingga menghasilkan gas hidrogen dan ion OH-. Ion Na+ yang terbawa kemudian akan bereaksi dengan ion OH- sehingga membentuk NaOH. Jika ion OH- kembali ke ruang anoda, maka dapat bereaksi dengan Cl2 membentuk senyawa lain seperti hipoklorit. Ini tidak diinginkan dalam proses karena bisa menurunkan efisiensi dari proses produksi NaOH. Oleh karena itu, pengaturan aliran sangat penting dalam proses sel diafragma. Karena diafragma bersifat berpori, sebagian NaCl itu
ada yang terbawa ke sisi katoda. Oleh karena itu, NaOH yang dihasilkan masih bersifat encer sekitar 10-12% dan masih mengandung NaCl. Oleh karena itu, diperlukan tahap selanjutnya yaitu tahap evaporasi. Pada tahap akhir proses ini, kita akan masuk ke tahap pemekatan dan evaporasi NaOH. Awalnya, NaOH encer yang masih berkonsentrasi sekitar 9-10% akan dipekatkan terlebih dahulu hingga mencapai konsentrasi 16%. Proses ini menggunakan penguap Kastner yang berisi pipa-pipa yang berfungsi untuk menguapkan air di dalam larutan. Tahap selanjutnya adalah tahap penguapan dengan multiple efek evaporator. Pada tahap ini, NaOH akan dinaikkan lagi konsentrasinya hingga mencapai 30%. Selain itu, pada proses ini juga terjadi pemisahan NaOH dari pengotor-pengotor seperti NaCl dan Na2CO3, di mana pengotor ini akan mengendap sehingga larutan NaOH-nya yang dihasilkan lebih murni lagi. Selanjutnya, masuk ke tahap penguapan dengan menggunakan vakum atau uap panas yang berada pada suhu 140 derajat Celcius. Proses ini akan memungkinkan lebih banyak lagi uap air yang hilang sehingga konsentrasi NaOH-nya mencapai 50%. Nah, tahap terakhir dari proses ini adalah evaporasi akhir, di mana larutan NaOH akan dipanaskan langsung pada suhu ekstrim yaitu 500-600 derajat Celcius, di mana hampir semua air dari larutan ini akan hilang sehingga menghasilkan konsentrasi NaOH di atas 70%. Inti dari tahap evaporasi ini adalah penguapan air atau pengurangan air dari larutan NaOH secara bertahap. Nah, sekian penjelasan tentang proses produksi NaOH dengan metode sel diafragma pada video kali ini. Thanks for watching!